Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Salsabila dengan nomor BP 1901072038 dan rekan saya Dian Purnamaningsih dengan nomor BP 1901071040. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengujian laporan keuangan pada Fajar Elektronik. Untuk akun perkiraan, daftar arus kas, neraca awal, kas, bank, jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal memorial itu sudah dianggap benar. Oleh karena itu, kita mulai melakukan pemeriksaan di sheet neraca lajur. Setelah kami melakukan pemeriksaan, kami menemukan ada kesalahan. Yang pertama di sini kami untuk neraca saldo kami memeriksa itu sudah benar dan di laporan laba rugi dan di bagian laba rugi juga sudah benar, di bagian neraca juga sudah benar. Yang terdapat kesalahan yaitu di bagian keseimbangan. Di sini perusahaan tidak menggunakan rumus sum. Seharusnya perusahaan menggunakan rumus sum kolom S baris 48 ditambah dengan kolom S baris 49 sehingga keseimbangan yang didapat di bagian laba rugi kolom debit sebesar Rp439.358.950 yang dibuat perusahaan yaitu Rp422.616.679 sehingga di sini tidak terdapat selisih. Selanjutnya, kesalahan kedua yaitu di bagian kolom neraca bagian kredit perusahaan juga tidak menggunakan rumus sum, sedangkan seharusnya perusahaan menggunakan rumus sum. Selanjutnya, kita akan melakukan pemeriksaan di sheet buku besar. Di sini, setelah kami melakukan pemeriksaan, kami menemukan ada beberapa kesalahan. Yang pertama, di perkiraan kas dengan sumber jurnal kas bagian debit. Di sini perusahaan mencatatkan angkanya secara manual. Seharusnya perusahaan menggunakan rumus seperti yang ini, sum if dalam kurung sumber datanya di sheet kas sebesar Rp618.508.400. Yang dibuat oleh perusahaan adalah Rp614.603.400 sehingga ada selisih sebesar Rp3.905.005 di perkiraan kas sumber jurnal kas bagian debit. Yang kedua, kami menemukan kesalahan di perkiraan bank sumber jurnal bank bagian debit. Perusahaan mencatatkan angkanya secara manual, sedangkan perusahaan seharusnya membuat rumus sum if seperti yang ini, sumber datanya yaitu sheet bank, yang didapat jumlahnya sebesar Rp595.20.000. Yang dibuat oleh perusahaan adalah sebesar Rp635.20.000, sehingga didapat selisih sebesar Rp40 juta. Selanjutnya, kami juga menemukan kesalahan di bagian perkiraan piutang dagang sumber jurnal kas di sini bagian kredit. Di sini perusahaan memasukkan datanya secara manual, sedangkan seharusnya perusahaan menggunakan rumus sum if dalam kurung sumber datanya yaitu dari kas, sehingga didapat selisih sebesar Rp3.905.005. Selanjutnya, di sini kami juga menemukan kesalahan di bagian perkiraan hutang dagang sumber jurnal bank. Di sini perusahaan juga memasukkan angkanya secara manual, sedangkan seharusnya perusahaan menggunakan rumus sum if dengan sumber datanya yaitu dari bank sebesar Rp352.779.500 yang dicatat oleh perusahaan yaitu sebesar Rp312.779.500 sehingga
didapat selisih sebesar 40 juta. Untuk perkiraan lainnya, ini sudah sesuai dengan yang dibuat oleh auditor dan ini sudah dianggap benar. Selanjutnya, kita masuk ke sheet laba rugi. Setelah kami melakukan pemeriksaan di sheet laba rugi, laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan sama dengan laporan laba rugi yang dibuat oleh auditor. Sehingga di sini laporan laba rugi perusahaan sudah dianggap benar. Sehingga tidak ada selisih dari laporan laba rugi yang dibuat oleh perusahaan dengan laporan laba rugi yang dibuat oleh auditor. Selanjutnya, kita akan masuk ke sheet laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas. Setelah kami melakukan pemeriksaan, kami di sini tidak menemukan kesalahan. Laporan perubahan ekuitas yang dibuat oleh perusahaan sudah sama dengan laporan perubahan ekuitas yang dibuat oleh auditor, sehingga modal akhir sebesar Rp1.484.720.751 itu di laporan perubahan ekuitas yang dibuat oleh perusahaan, sedangkan di auditor juga sebesar Rp1.484.720.751. Sehingga di sini tidak ada selisih antara laporan perubahan ekuitas yang dibuat oleh perusahaan dengan laporan perubahan ekuitas yang dibuat oleh auditor. Selanjutnya kita masuk ke sheet neraca. Di sini ada beberapa kesalahan yang kami temukan setelah kami melakukan pemeriksaan. Yang pertama di akun kas, bank, piutang dagang, hutang dagang. Di sini ada selisih yang kami dapatkan dan selisih tersebut dapat ditelusuri ke neraca lajur yang bagian selisih, di mana di sini kas selisihnya 3.905.000, bank 40 juta, hutang dagang 3.905.000 dan hutang dagang 40 juta. Selanjutnya, kami akan melakukan pengujian laporan keuangan pada sheet laporan arus kas Fajar Elektronik. Dan kami pun telah memeriksa bahwasannya tidak ada kesalahan pada laporan arus kas ini. Selanjutnya pada sheet piutang, yang mana kami telah memeriksa bahwasannya ada kesalahan pencatatan, yaitu pada piutang dagang Bapak Arma, saldo akhir bulannya sebesar Rp3.905.000, yang mana perusahaan Fajar Elektronik telah melakukan pencatatan secara manual. Sedangkan auditor telah memasukkan rumus dan hasilnya adalah 0. Dan kami pun telah melakukan pengujian ke buku pembantu piutang dengan pelanggan Bapak Arma, yaitu saldo akhirnya 0. Bahwasanya Bapak Arma telah membayar utangnya kepada Fajar Elektronik. Sehingga kami mendapati kesalahan pencatatan dan mendapat selisih sebesar Rp3.905.000. Selanjutnya, sheet hutang, yang mana PT Fajar Elektronik juga melakukan pencatatan secara manual, tidak menggunakan rumus. Oleh karena itu, auditor telah memasukkan rumus yang benar dan mendapatkan saldo akhir bulan oleh SAP Elektronik yaitu sebesar Rp73.133.900. Dan pada buku pembantu hutang pun telah kami selidiki bahwasanya memang saldo akhir oleh SAP Elektronik itu sebesar Rp73.133.900. Oleh karena itu, adanya selisih kesalahan pencatatan sebesar Rp40 juta. Selanjutnya, saya melakukan pengujian laporan keuangan pada jurnal penutup
perusahaan Fajar Elektronik dan bahwasanya perusahaan Fajar Elektronik telah melakukan pencatatan dengan benar. Selanjutnya, kami melakukan pengujian neraca setelah penutupan dan perusahaan Fajar Elektronik pun melakukan pencatatannya dengan benar. Selanjutnya, kami telah melakukan pengujian laporan keuangan pada sheet buku pembantu piutang pada perusahaan Fajar Elektronik dan kami pun menemukan bahwasanya perusahaan Fajar Elektronik telah menginputkan secara manual saldo kreditnya. Begitupun kami juga menemukan kesalahan yang sama pada Doni Elektronik. Perusahaan Fajar Elektronik pun telah menginputkan saldo kreditnya secara manual. Begitupun dengan Zainal Elektronik dan Jasman. Tapi setelah kami memasukkan rumus pada saldo kredit, tapi hasilnya memang tetap sama. Begitupun dengan pelanggan lainnya. Dan kami tidak menemukan adanya selisih karena tidak ada kesalahan. Hanya saja kesalahannya tidak menggunakan rumus. Selanjutnya, pada sheet buku pembantu hutang, kami telah melakukan pengujian dan tidak ada kesalahan pencatatan di sini. Selanjutnya, buku pembantu bank, kami pun tidak menemukan adanya kesalahan pencatatan di sini. Mungkin sekian penjelasan kami mengenai pengujian laporan keuangan perusahaan Fajar Elektronik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.